Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas yang pertama, aplikasi sel volta. Sebagaimana kita tahu bahwa sel volta adalah sel yang mampu mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Baterai tertua berumur 2200 tahun ditemukan tahun 1938 di Baghdad, Irak. Berbentuk silinder yang terbuat dari lembaran tembaga yang digulung dan terdapat satu batang besi di bagian atas. Batang besi dipisahkan dari tembaga dengan bitumen dan dilengkapi dengan sumbat. Jika diisi dengan cairan asam seperti cuka, sel ini dapat menghasilkan arus listrik yang kecil. Berikutnya adalah baterai penyimpan timbal atau aki. Di sini anoda berupa plat Pp dan katoda berupa plat PbO2. Elektrolit yang digunakan adalah larutan H2SO4. Kelebihan dari aki atau akumulator dapat di-strum ulang dengan membalik reaksi anoda dan katoda. Kekurangannya, baterai ini sangat berat dan asam sulfatnya korosif dan dapat tumpah. Reaksinya bisa dilihat di sini, PbO2 akan mengendap menjadi PbSO4, begitu pula dengan Pb akan mengendap menjadi PbSO4. Bisa kita lihat di gambar. Berikutnya adalah baterai kering, cell Lagrange. Anoda berupa lembaran seng atau Zn. Sebagaimana kita tahu bahwa sel volta, katodanya adalah kutub positif dan anodanya adalah kutub negatif. Katodanya terdiri dari batang karbon atau grafit yang dikelilingi oleh pasta lembab dari bubuk grafit, mangan dioksida, dan amonium klorida. Reaksinya, sel Lagrange sering kita jumpai di rumah untuk baterai jam dinding, remote televisi, mainan mobil-mobilan, dan seterusnya. Baterai alkali. Pada baterai alkali, anoda yang digunakan adalah lembaran seng Zn, katodanya adalah MnO2 dan menggunakan elektrolit alkali, biasanya KOH. Keunggulan baterai alkali memiliki umur simpan yang lebih lama, dapat menghantarkan arus listrik yang lebih tinggi daripada sel Lagrange, tetapi kelemahannya seiring waktu rentan terhadap korosi dan kebocoran. Baterai nikat atau NiCd. Baterai ini berupa lembaran-lembaran di mana anodanya adalah kadmium, katodanya adalah NiOOH, dan elektrolitnya adalah larutan KOH. Keunggulan baterai NiCd dapat diuji ulang dengan membalik reaksi anoda dan katoda. Baterai dapat disegel untuk mencegah kebocoran, bekerja sangat baik pada perkakas listrik portable, pemutar DVD, dan bahkan mobil listrik. Memiliki kepadatan energi yang tinggi, energi yang tersedia per satuan volume, melepaskan energi dengan cepat. Berikutnya adalah baterai berperforma tinggi. Sebagai contoh adalah baterai nikel metal hidrida atau NiMH. MH adalah metal hidrid atau logam hidrida. Yang dimaksud logam hidrida di sini bukanlah seperti natrium hidrida yang menghasilkan H-, tetapi paduan logam yang mampu menahan hidrogen dalam bentuk atomnya. Sebagai contoh adalah paduan antara lantanum dan nikel atau magnesium dengan nikel, di mana paduan logam ini mampu menahan hidrogen di dalam struktur senyawanya. Nah, katoda yang digunakan adalah NiOOH, sama seperti pada baterai NiCd, hanya beda di anoda. Demikian pula dengan elektrolitnya, yaitu larutan KOH. Keuntungan utama dari sel NiMH dibandingkan dengan sel NiCd adalah yang pertama, dapat menyimpan sekitar 50% lebih banyak energi dalam volume yang sama. Baterai NiMH dapat diisi ulang dengan membalik reaksi anoda dan katoda. Baterai berperforma tinggi berikutnya adalah baterai lithium, di mana anodanya adalah grafit. Grafit di sini merupakan karbon yang memiliki struktur lapisan heksagonal, di mana ion Li+ yang sangat kecil mampu menyelinap di antara lapisan heksagonal grafit. Proses ini disebut dengan interkalasi. Katoda pada baterai lithium merupakan senyawa-senyawa yang dapat menginterkalasi ion Li+.
ke dalam grafit. Di antaranya adalah LiCOO2, LiMn2O4, LiNiMnCOO2, dan LiFePO4. Sedangkan elektrolitnya adalah elektrolit cair, biasanya mengandung LiPF. Nah, keunggulan dari baterai lithium yang pertama, baterai ini menghasilkan sekitar 3,7 volt yang berarti setara dengan 3 kali sel NiCd, memiliki kerapatan energi sekitar 2 kali lipat dari baterai NiCd standar dan dapat diisi ulang dengan balik reaksi anoda dan katoda. Bisa dilihat di sini, pada saat baterai lithium diisi, tegangan eksternal memaksa elektron melalui sirkuit eksternal dan menyebabkan ion lithium bergerak dari LiCOO2 menuju ke elektroda grafit. Bisa dilihat di sini. Sedangkan ketika dia digunakan, maka ion lithium akan spontan bermigrasi kembali ke elektroda LiCOO2 dan elektron mengalir kembali melalui sirkuit eksternal untuk menyeimbangkan muatan. Berikutnya adalah baterai bahan bakar atau fuel cell. Di sini gas hidrogen dan oksigen masuk dan bersentuhan dengan elektroda. Katoda terjadi reduksi oksigen menjadi OH-, sedangkan di anoda terjadi oksidasi H2 menjadi H2O, sehingga nanti akan dihasilkan uap air yang bercampur dengan gas hidrogen yang kemudian bersirkulasi kembali masuk ke dalam sel. Keuntungan utama baterai fuel cell, tidak ada bahan elektroda yang harus diganti seperti pada baterai biasa. Bahan bakar dapat disuplai terus-menerus karena hanya oksigen dan hidrogen. Efisiensi termodinamikanya 75%, bebas polusi karena yang terbentuk adalah air, dan ini sudah digunakan dalam misi Gemini dan Apollo dan program luar angkasa lainnya. Ya, korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya, yaitu oksigen dan air. Ya, mekanisme korosi secara umum, yang pertama, logam akan menjadi anoda dan teroksidasi. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu oksigen dan air, akan menjadi katoda dan tereduksi. Korosi, dalam hal ini reaksi redoks, akan menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Ya, saya akan jelaskan proses terjadinya korosi. Ya, di sini ada batang besi, kemudian di sini ada tetesan air. Nah, jika terjadi kontak antara besi dengan air, maka akan mempercepat proses terjadinya perkaratan. Kita tahu di sini reaksi perkaratan adalah reaksi redoks, maka ada daerah anoda dan daerah katoda. Di anoda akan terjadi oksidasi, ya, Fe mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Ya, ini prosesnya ya yang terjadi di anoda. Nah, ketika besi melepaskan elektron, ya, itu artinya besi sudah mengalami kerusakan, ya, maka besi tersebut akan berlubang. Nah, elektron ya akan pindah menuju ke daerah yang mempunyai banyak oksigen, ya, dalam hal ini adalah daerah katoda. Di sini ada banyak oksigen, ya, di udara, ya, berarti di sekitar sini daerah katoda, ya, akan terjadi reduksi. Ya, oksigen mengalami reduksi dalam suasana asam, ya, akan menghasilkan air. Ya, jadi di katoda akan terjadi reduksi, reaksinya seperti ini, ya. O2 plus 4H plus 4 elektron, ya, elektron yang dilepaskan oleh Fe ditangkap oleh O2 akan menghasilkan 2H2O. Ya, ini adalah reaksi penjumlahan antara yang terjadi di anoda dan di katoda, ya. 2Fe ya menjadi 2Fe2+ dengan melepaskan 4 elektron, 4 elektronnya ditangkap
oleh O2 ya dalam suasana asam dan menghasilkan 2H2O ya. Nah, Fe2+ ya, Fe2+ akan menuju ke tetesan air. Ya, di sini Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Ya, Fe2+ terdispersi dengan air, ya, kemudian bereaksi dengan oksigen, ya, akan membentuk karat. Ya, akan membentuk karat. Nah, di sini karatnya itu senyawanya adalah senyawa hidrat. Dia mengikat sejumlah H2O. Fe2O3.NH2O. Ya, di sini Fe-nya adalah Fe3+ ya. Terjadi oksidasi lebih lanjut dari Fe2+ ke Fe3+ ya. Nah, ini reaksi perkaratannya ya. Fe2+ plus setengah O2 plus 2 plus N H2O menghasilkan Fe2O3 ya, mengikat sejumlah NH2O plus 4H+. Jadi di sini ada reaksi redoks ya yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi, dan terjadi di daerah katoda terjadi reduksi. Ini reaksi penjumlahan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Kemudian ini adalah reaksi oksidasi lebih lanjut dari Fe2+ ya untuk menjadi karat besi. Ya, ini adalah proses terjadinya korosi pada besi. Faktor-faktor penyebab korosi. 1. Konsentrasi H2O dan O2. Kelembapan tinggi atau kadar O2 terlarutnya lebih tinggi, maka korosi akan lebih cepat terjadi. Ya. Contoh misal pada daerah gurun, ya, besi itu akan lebih lambat terjadi korosinya. Ya. Yang kedua adalah faktor pH. Pada pH kurang dari 7, korosi akan lebih cepat terjadi. Yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Misal di sini NaCl ya akan mempercepat terjadinya korosi. Pada daerah pantai, besi itu akan lebih cepat terjadi korosinya, ya. Nah, yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Kita ingat konsep pada laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan lebih cepat terjadi. Nah, begitu juga pada korosi. Ya. Yang kelima, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, berarti di sini tidak mudah teroksidasi. Berarti potensi reduksinya lebih positif. Ya. Maka besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam yang kurang reaktif tadi. Berarti logam yang kurang reaktif tadi itu berada di sebelah kanan besi. Maka besi tadi akan teroksidasi lebih dulu dibandingkan logam yang tadi, gitu ya. Oke. Faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi antara lain: 1. Tidak adanya O2 dan air secara bersamaan, misalnya pada minyak. Yang kedua, adanya zat yang menyerap air, misalnya kalsium klorida, ya, dalam hal ini CaCl2, anhidrat. Namun, hanya sampai batas kejenuhan tertentu. Jadi, jika CaCl tadi sudah menyerap air, ya, dan sudah jenuh, maka korosi akan terjadi. Ya. Pencegahan korosi. Yang pertama adalah penggunaan lapisan pelindung. Ya, diantaranya adalah dengan cara pengecatan, contohnya pada pagar. Ya. Kemudian pelapisan dengan plastik, contoh penggunaan rak piring dilapis plastik. Ya. Kemudian yang ketiga, melumuri pelumas. Ya, dalam hal ini bisa dilumuri oli atau gemuk. Ya. Contoh di sini bagian-bagian otomotif ya yang dilapisi oli, atau mesin-mesin ya itu dilapisi oli atau gemuk tadi. Kemudian yang berikutnya tin plating atau pelapisan SN ya atau timah ya. Pelapisan SN pada kaleng kemasan makanan ya, contohnya di sini ya, sehingga kaleng-kaleng tersebut bisa digunakan untuk untuk makanan ya, jadi aman ya, tidak berkarat.
Kemudian galvanisasi, contoh pelapisan Zn pada besi bangunan. Berikutnya adalah chrome plating atau pelapisan krom. Ya, di sini penggunaannya itu adalah pelapisan krom itu pada velg mobil atau motor ya. Nah, yang berikutnya adalah perlindungan katodik. Penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda. Dalam hal ini misalnya Mg, sehingga Mg akan mengalami oksidasi. Nah, Mg itu berada di kiri. Mg itu berada di kiri Fe, berada di kiri besi. Maka yang teroksidasi lebih dahulu itu adalah Mg-nya. Maka di sini perlindungan katodik, yang sebagai katoda berarti Fe-nya ya, atau pengorbanan anodik. Ya, pengorbanan anodik berarti Mg-nya yang dikorbankan ya. Fe-nya yang dilindungi sehingga pencegahan korosi bisa terjadi.